Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Salsabila, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Di sini saya akan mereview dua buah buku yang berjudul yang pertama, The History of the Quranic Text, Sejarah Al-Quran dari Wahyu sampai Komplikasi. Sedangkan yang kedua adalah buku yang kedua adalah Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan membacakan identitas buku pertama terlebih dahulu. Nama buku, judul buku The History of the Quranic Text, Sejarah Teks Al-Quran dari Wahyu sampai Komplikasi. Penulis Prof. Dr. Al-Azami, penerbit Gema Azami tahun 2005. Baiklah teman-teman, karena di sini kita hanya membahas bab 1 sampai bab 4, karena dari halaman 15 sampai 70, dan karena bab pertama adalah pendahuluan, maka kita langsung next ke bab 2. Bab 2 dalam buku ini berjudul Sekilas tentang Sejarah Islam di Masa Silam. Nah, dalam bab ini akan membahas Arab pra-Islam, seperti kondisi geopolitik semenanjung Arab terletak di persimpangan 3 benua, seperti sebelah barat Laut Merah, sebelah timur Teluk Persia, dan sebelah selatan Teluk Laut India, dan sebelah utara Suriah dan Mesopotamia. Adapun next dalam bab ini juga menjelaskan kisah Nabi Ibrahim dan kota Mekah. Dalam bab ini membahas tentang hubungan keturunan nasab antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Next, Qusay sebagai penguasa kota Mekah. Sebelum adanya dan atau lahirnya Rasulullah SAW, bangsa Qusay terkenal sebagai bangsa yang cerdas serta lebih unggul dari bangsa-bangsa yang lain di kota Mekah. Memiliki kemampuan juga memiliki kemampuan administrasi yang sangat tinggi. Dan next, Mekah sebagai masyarakat kabilah, juga kondisi keagamaan di Jazirah Arab. Dalam buku ini dijelaskan, penulis menyebutkan pada masa silam bangsa Arab memeluk Kristen bukan karena sifat persuasis, melainkan karena kekejaman politik kekuasaan Kristen itu sendiri. Nah, langsung saja next ke bab 3 ya teman-teman, yang berjudul Wahyu dan Nabi Muhammad. Dalam bab ini akan menjelaskan beberapa aspek seperti pencipta dan beberapa sifatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 102 yang nanti teman-teman bisa cek sendiri ya. Dan adapun aspek yang kedua, tujuan penciptaan manusia yang ditegaskan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aspek ketiga adalah jejak risalah para nabi. Esensi risalah tidak pernah mengenal batas waktu sepanjang sejarah, seperti yang ditegaskan dalam surat Anbiya ayat 25. Dan adapun aspek terakhir adalah Rasul terakhir, telah ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40 yang nanti teman-teman bisa cek sendiri ya di Al-Quran. Adapun bab 4 yang berjudul Pengajaran Al-Quran, dalam bab ini akan terdiri dari beberapa aspek ya. Seperti yang kita tahu, ayat pertama dalam Al-Quran yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1-5, dan di sini saya akan membaca surat Al-Alaq ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
yang artinya bacalah di atas dengan nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Dalam ayat ini penulis menegaskan bahwasanya ayat tersebut tidak memberi isyarat tentang buta hurufnya Rasulullah, melainkan isyarat bahwa persoalan pendidikan untuk masyarakat yang akan datang atau umat-umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan datang nantinya. Jadi tidak ada hubungannya tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang buta huruf. Hal ini seringkali diperdebatkan oleh orang-orang di luaran sana. Ialah hadiah membaca, belajar, dan mengajar Al-Quran. Banyak sekali riwayat yang menyebutkan keutamaan dan belajar mengajar Al-Quran dan juga membacanya. Tapi di sini saya akan mengambil satu riwayat saja yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui kitab ini Allah meninggikan beberapa orang dan merendahkan yang lain di antara kita. Adapun selanjutnya di bab 4 ini salah satunya juga membahas tentang zaman periode pengajaran Al-Quran. Nah, dalam buku ini zaman periode pengajaran Al-Quran dibagi dua oleh sang penulis. Yang pertama periode di zaman Mekah dan yang kedua periode di zaman Madinah. Karena Rasulullah SAW adalah orang Mekah, maka ketika beliau mengajar di Madinah, beliau tetap menggunakan dialek Madinah itu sendiri agar tidak mempersulit orang-orang yang pada dasarnya tidak lebih condong maksudnya agar tidak mempersulit pembelajaran orang-orang yang di Madinah. Adapun dampak tentang periode pengajaran itu sendiri ialah banyaknya para sahabat yang menghafal Al-Quran. Kesimpulan dari bab 4 ini semua ialah berbeda dengan kitab-kitab suci lainnya seperti Injil yang zaman ke zaman mungkin dapat berubah gitu ya. Al-Quran sendiri tidak akan berubah gitu, karena itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri dengan seperti apa sih? Dengan banyaknya umat Nabi Muhammad yang menghafal Al-Quran itu sendiri dari zaman Rasulullah atau para sahabat dan sampai sekarang ini. Sekarang saya akan mereview buku yang kedua yang berjudul Rekonstruksi Sejarah Al-Quran karya Taufik Adnan Amal. Kali ini saya akan membahas bagian pertama, yakni asal-usul pewahyuan Al-Quran. Asal-usul pewahyuan Al-Quran itu akan terbagi menjadi 3 bab. Yang pertama adalah latar sejarah, bab kedua adalah asal-usul Al-Quran, dan bab ketiga adalah kronologi pewahyuan Al-Quran. Adapun latar sejarah dalam buku ini akan membahas tentang situasi politik khususnya di Jazirah Arab. Jazirah Arab merupakan wilayah yang sangat terisolasi. Dalam buku ini juga dijelaskan Jazirah Arab merupakan wilayah yang sangat terisolasi. Walaupun memiliki wilayah kecil, namun Jazirah Arab sangat berpengaruh dalam perebutan kekuasaan yang pada saat itu Timur Tengah dikuasai oleh Bizantium juga Persia. Kehidupan di Jazirah Arab. Di Jazirah Arab ini, dalam buku ini dijelaskan bahwasanya orang-orang Arab sangat bergantung kepada perniagaan, dan juga ada beberapa kabilah kecil yang juga bergantung terhadap pertanian juga peternakan.
dan ke suasana keagamaan kala itu sebagian besar orang Arab menganut agama Yahudi dan terdapat banyak pemukiman di sekitar Madinah dan berbeda dengan agama Yahudi, agama Kristen pada zaman ini tidak terlalu berkembang pesat di Jazirah Arab ini. Nah, aspek terakhir dalam bab 1 ini adalah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Menurut saya yang saya baca dalam buku ini tidak ada perbedaan spesifik tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad di buku ini dengan buku-buku yang lainnya. Itu semuanya hampir sama, hanya ada perbedaan sedikit seperti entah waktu, tahun, umur, dan sebagainya. Namun seperti yang Rasulullah ditinggal wafat ayahnya saat dalam kandungannya 6 bulan, meninggal ibunya pada 6 tahun, itu sama saja. Oke. Nah, next ke wahyu ilahi dan nabi. Pokok pembahasan dalam buku ini ialah bagaimana bentuk pewahyuan itu turun. Telah dijelaskan dalam surah Asy-Syura ayat 51 sampai 52 yang artinya, dan Allah tidak berkata kepada seorang manusia kecuali melalui pertama wahyu, dan kedua balik tabir, dan ketiga mengutus utusan dan mewahyukan dengan selain apa-apa yang ia kehendaki, dan demikian itulah telah kami wahyukan kepadamu dari perintah kami. Nah, itu udah dijelaskan dalam surat Asy-Syura ayat 51 dan 52. Jika teman-teman ini bisa mengecek dalam Al-Quran ya. Langsung ke bab 2, asal usul Al-Quran. Di sini terbagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama adalah derivasi dan sinonim. Sebagian ulama dan para ilmuwan muslim mengatakan bahwasanya Quran berasal dari kata fi'al madhi yang berbunyi qara'a yang artinya membaca, atau maqru yang artinya dibaca. Istilah ayat dan surah sudah tidak asing tentunya kita dengar dalam Al-Quran. Surah itu biasanya dipakai untuk menyebutkan bab dalam Al-Quran, dan seluruhnya itu berjumlah 114. Dan ada beberapa istilah lain penyebutan Al-Quran seperti Al-Dzikr, Al-Furqan, dan Al-Hikmah. Al-Dzikr yang artinya pengingat, Al-Furqan yang artinya pembeda, dan juga Al-Hikmah yang artinya kebijaksanaan. Nah, next ke yang kedua, sumber-sumber Al-Quran. Tentu saja sumber-sumber Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi pada awal pewahyuan Al-Quran ini banyak sekali pro dan kontra, terutama oleh orang-orang kafir Quraisy yang menegaskan bahwasanya itu Al-Quran hanya sebatas pengarangan Rasulullah SAW, walaupun pada kenyataannya Al-Quran itu memang benar-benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saja ke bab 3 yang berjudul kronologi pewahyuan Al-Quran. Nah, dalam bab ini kronologi pewahyuan Al-Quran terbagi menjadi beberapa step atau aspek. Yang pertama ialah problema kronologi Al-Quran, yang kedua adalah kronologi Al-Quran dan keserjenaan Islam, dan yang ketiga adalah kronologi Al-Quran dan keserjenaan Barat. And the last, refleksi. Pada bab ini kita akan mempersingkat materi begitu banyak karena materi pada bab ini lumayan begitu panjang, maka saya akan meringkasnya. Begitu banyak problem dalam kronologi Al-Quran karena berbagai kelemahan itu. Banyak ilmuwan yang banyak ilmuwan muslim yang meninggalkan riwayat-riwayat yang sulit dan juga menelaah
gaya bahasa yang lebih kritis, seperti contohnya ya ayyuhalladzina amanu seringkali identik dengan ayat-ayat Madinah, sedangkan ya ayyuhan nasu seringkali identik oleh ayat-ayat yang turun di kota Makkah atau Makkiyah. Sampai di sini saja review buku dari saya. Next saya akan mereview bab-bab selanjutnya dalam 2 buku tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.